Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa hidup begitu berat, seolah dunia menekan hatimu tanpa henti? Di balik setiap detik yang kau lalui, ada rahasia yang tak terlihat. Rahasia yang hanya bisa dibuka dengan satu kata sederhana. Alhamdulillah. Kata ini bukan sekadar ucapan, tapi getaran yang mampu mengubah hatimu, menenangkan jiwamu, dan menyingkap cahaya yang tersembunyi dalam setiap langkah hidup. Bersiaplah karena dalam beberapa menit ke depan, kita akan menyingkap makna terdalam dari syukur yang sejati, yang mampu membawa kita kembali kepada ketuhanan yang tak terlihat namun selalu hadir. Bab 1. Getaran pertama dari kalimat ilahi. Ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillah, sesungguhnya bukan hanya suara yang keluar dari bibirnya. Ada getaran halus yang bergerak dari kedalaman hati, naik menembus lapisan kesadaran, hingga menggema di alam ruh. Kalimat ini bukan sekadar pujian, ia adalah pengakuan paling dalam bahwa seluruh wujud, seluruh denyut, seluruh nafas adalah milik dan ciptaan Allah semata. Dalam satu kata ini, terkandung seluruh rahasia penciptaan. Ia adalah gema dari langit pertama yang turun ke bumi, mengajarkan kepada manusia bagaimana cara menyadari keberadaannya di hadapan Sang Maha Ada. Setiap kali seorang hamba mengucapkan Alhamdulillah, ia sesungguhnya sedang memutar kembali poros jiwanya menuju pusat cahaya ilahi. Banyak orang berzikir dengan lidah, namun sedikit yang berzikir dengan kesadaran. Karena Alhamdulillah bukan hanya kalimat yang diulang, melainkan cermin yang memantulkan siapa dirimu di hadapan Tuhanmu. Ia adalah kalimat yang menundukkan ego, meruntuhkan keangkuhan, dan melembutkan hati yang keras oleh dunia. Ketika bibir berucap, namun hati diam dalam perenungan, di sanalah makna sejati syukur mulai menampakkan wajahnya. Di dalam Alhamdulillah terkandung pengakuan akan ketidakberdayaan, bahwa tiada sesuatu pun yang patut dipuji kecuali Dia. Tak ada kecerdasan, tak ada keberhasilan, tak ada kebahagiaan yang benar-benar lahir dari dirimu sendiri. Semua adalah limpahan rahmat yang seringkali hadir tanpa disadari. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, engkau akan memahami bahwa bersyukur bukanlah menunggu nikmat besar datang, tapi menyadari keindahan dari setiap detik kehidupan yang sederhana. Syukur sejati tidak butuh alasan, karena ia lahir dari cinta. Ia bukan sekadar reaksi terhadap sesuatu yang menyenangkan, melainkan sebuah kesadaran bahwa apapun yang datang dari Allah pasti mengandung hikmah dan kasih sayang. Di saat engkau mampu berucap Alhamdulillah, bahkan dalam kepedihan, maka disitulah ruhani mulai terbangun. Karena yang berucap bukan lagi lidahmu, melainkan hatimu yang telah mengenalnya. Maka renungkanlah, setiap kali engkau mengucap Alhamdulillah, jangan biarkan ia hanya menjadi gema di udara. Rasakan setiap hurufnya menyentuh jantung kesadaranmu. Biarkan ia menyapu debu ego, menenangkan riuh pikiran, dan mengantarkanmu pulang kepada ketenangan asal, hadirat Allah. Sebab di balik satu ucapan Alhamdulillah yang tulus, terkandung seluruh makna hidup, seluruh perjalanan makhluk menuju Sang Pencipta. Bab 2. Syukur. Bahasa rahasia antara hamba dan Tuhannya. Syukur bukan sekadar ucapan yang dilafalkan, bukan pula ritual yang dijadwalkan. Ia adalah bahasa halus yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang hidup. Ketika seorang hamba berkata, Alhamdulillah dengan kesadaran yang utuh, sesungguhnya ia sedang berbicara langsung dengan Tuhannya. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan getaran rasa yang tidak bisa dijelaskan. Syukur adalah dialog tanpa suara, percakapan sunyi antara ruh dan sang pemilik ruh. Ia mengalir di antara denyut jantung, bersembunyi di balik setiap nafas, seakan-akan seluruh tubuh ikut berzikir tanpa disadari. Kalimat Alhamdulillah tidak dimaksudkan untuk menambah kemuliaan Tuhan, sebab kemuliaannya telah sempurna. Justru melalui kalimat itu, manusialah yang diangkat derajatnya. Ia diingatkan akan asal-usulnya, diingatkan akan posisi dirinya di hadapan kekuasaan yang tiada batas. Ketika manusia bersyukur, bukan Allah yang bertambah agung, tetapi manusia yang bertambah sadar. Ia menjadi lebih halus dalam pandangannya, lebih lembut dalam langkahnya, karena hatinya dipenuhi oleh kesadaran bahwa segalanya adalah anugerah. Syukur yang sejati tidak menuntut sebab, ia tidak menunggu keadaan membaik atau doa dikabulkan.
Syukur sejati adalah ketika hati mampu berkata, Alhamdulillah, bahkan dalam diamnya ujian. Sebab seorang arif tahu, di balik kesempitan selalu ada rahasia kasih sayang Tuhan yang sedang bekerja dalam senyap. Maka, saat dunia terasa berat, ketika doa belum berjawab, disitulah ladang syukur sejati diuji. Hati yang tulus tidak akan memberontak, sebab ia yakin setiap gelombang takdir adalah cara Tuhan menata perjalanan ruh menuju kedewasaan. Dalam keheningan syukur, seorang hamba belajar mengenal Tuhannya secara lebih dalam. Ia mulai menyadari bahwa setiap kejadian, baik manis maupun pahit, adalah bahasa ilahi yang menuntunnya untuk lebih dekat. Setiap kesulitan menjadi pesan lembut, setiap kebahagiaan menjadi tanda kasih. Maka seluruh hidup pun berubah menjadi zikir yang tidak pernah berhenti. Hidupnya menjadi lantunan Alhamdulillah yang tak terucap, namun terdengar oleh seluruh semesta. Dan ketika kesadaran ini tumbuh, engkau akan mengerti bahwa Alhamdulillah bukanlah kalimat yang diucapkan setelah sesuatu terjadi, melainkan keadaan jiwa yang hidup di dalam kehadiran Tuhan. Itulah syukur yang sejati, syukur yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi tumbuh dari cinta dan pengenalan kepada Sang Pemberi kehidupan. Bab 3. Rahasia cinta di balik kalimat Alhamdulillah. Cinta ilahi adalah rahasia terbesar yang tersembunyi di balik setiap huruf Alhamdulillah. Ia bukan cinta yang membutuhkan alasan, bukan pula kasih yang bergantung pada balasan. Ia adalah cinta yang mengalir dari sumber segala kasih, cinta yang tidak pernah berkurang meski hamba lupa, dan tidak bertambah meski hamba berzikir siang dan malam. Ketika seseorang mengucapkan Alhamdulillah dengan hati yang penuh cinta, ia sesungguhnya sedang mengembalikan seluruh rasa miliknya kepada Sang Pemilik rasa. Ia tidak hanya mengucapkan kata syukur, tetapi sedang menyampaikan kerinduan terdalam kepada Allah yang telah menciptakan dirinya dengan kelembutan tak terhingga. Setiap huruf dalam kalimat Alhamdulillah memiliki getaran cinta yang halus. Huruf alif yang tegak melambangkan keteguhan cintanya yang abadi. Lam yang lembut menggambarkan kasih yang memeluk seluruh makhluk tanpa terkecuali. Ha, mim, dan dal menjadi simbol dari rahasia kehidupan yang berdenyut dalam setiap ciptaan. Maka ketika lidah mengucapkan Alhamdulillah dan hati menyadari kedalaman maknanya, sejatinya seluruh tubuh ikut bergetar dalam resonansi cinta yang sama. Cinta yang membuat segala luka terasa lembut dan segala kehilangan menjadi jalan pulang kepadanya. Cinta yang sejati tidak pernah memisahkan syukur dari takdir. Karena orang yang mencintai Tuhan tidak bersyukur hanya ketika diberi nikmat, melainkan juga ketika diuji. Ia melihat kasih di balik cobaan, kelembutan di balik kehilangan, dan rahmat di balik tangisan. Dalam setiap peristiwa, ia menemukan wajah Tuhan yang sama, penuh cinta dan kebijaksanaan. Itulah sebabnya para pecinta ilahi tidak pernah benar-benar berduka. Mereka hanya sedang belajar membaca surat cinta Tuhan dalam bentuk yang berbeda. Ketika seseorang telah merasakan getaran cinta ini, ia tidak lagi mengucapkan Alhamdulillah karena kewajiban, tetapi karena kerinduan. Ia menyebut nama Tuhan bukan untuk mengingat, tetapi karena sudah tak sanggup melupakan. Setiap zikir menjadi hembusan napas cinta. Setiap detak jantung menjadi pujian yang hidup. Dalam keadaan ini, syukur tidak lagi menjadi kata, tapi menjadi keadaan ruhani yang menyelimuti seluruh dirinya. Maka, pahamilah, Alhamdulillah adalah kalimat cinta yang paling suci. Ia bukan hanya ungkapan terima kasih, melainkan pengakuan bahwa seluruh hidupmu adalah miliknya, seluruh cintamu bersumber darinya, dan seluruh perjalananmu hanyalah upaya untuk kembali kepadanya. Di saat engkau benar-benar mengucapkannya dari lubuk hati yang terdalam, engkau tidak sedang memuji Tuhan, engkau sedang menyatu dengan cintanya. Bab 4. Ketika syukur menjadi jalan menuju makrifat. Makrifat bukanlah ilmu yang dipelajari dengan akal semata, melainkan kesadaran yang lahir dari hati yang telah dibersihkan oleh rasa syukur. Karena syukur adalah cermin yang memantulkan wajah Tuhan dalam setiap peristiwa hidup. Saat engkau benar-benar bersyukur, bukan hanya karena mendapatkan nikmat, tapi karena menyadari kehadirannya dalam segala hal, di sanalah pintu makrifat mulai terbuka.
Sebab syukur sejati melahirkan pandangan yang tajam. Ia mampu melihat rahmat di balik setiap ujian dan kasih di balik setiap takdir yang tampak pahit di mata dunia. Seorang arif tidak mencari Tuhan melalui banyak kata, melainkan melalui kesadaran yang lembut dalam setiap detik kehidupan. Ia menyadari bahwa alhamdulillah bukan hanya kalimat yang diucapkan, tetapi napas yang menghidupi seluruh geraknya. Ketika hati mampu berkata, terima kasih, bahkan dalam keterbatasan, ia sedang belajar untuk mengenal Allah tanpa perantara. Dalam keadaan itu segala sesuatu menjadi tanda, selembar daun yang gugur, hujan yang turun, bahkan kesedihan yang menetes menjadi air mata, semuanya membawa pesan darinya. Dan setiap pesan yang diterima dengan syukur akan membuka tabir makna yang lebih dalam. Syukur adalah cahaya pertama yang menuntun seorang hamba keluar dari kegelapan, keluh kesah menuju ketenangan makrifat. Ia mengubah pandangan bukan terhadap dunia, tapi terhadap makna di balik dunia. Orang yang bersyukur tidak lagi melihat kekurangan karena hatinya dipenuhi rasa cukup. Ia tidak lagi menilai berdasarkan nikmat yang tampak, tetapi berdasarkan kehadiran Tuhan yang tersembunyi di balik segala hal. Inilah kebijaksanaan para sufi. Mereka tidak menolak takdir, karena di dalam setiap takdir, mereka melihat wajah kekasih yang sama. Ketika engkau terus-menerus hidup dalam kesadaran syukur, sesuatu di dalam dirimu mulai berubah. Egomu perlahan mencair, dan yang tersisa hanyalah kelembutan. Engkau mulai memahami bahwa hidup ini bukan tentang memiliki, melainkan tentang mengenal. Setiap pengalaman, baik pahit maupun manis, hanyalah undangan untuk kembali menyadari bahwa tiada sesuatu pun selain Allah. Di titik itu, ucapan Alhamdulillah tidak lagi terasa sebagai kalimat, melainkan sebagai keadaan batin yang menyelimuti seluruh keberadaanmu. Dan disitulah rahasia makrifat itu tersingkap, bahwa mengenal Allah bukanlah hasil pencarian yang jauh, melainkan hasil dari kesadaran yang tumbuh di dalam diri sendiri. Ketika syukur telah menjadi napas, engkau akan menyadari bahwa tak ada jarak antara dirimu dan Tuhanmu. Yang ada hanyalah Dia, hadir, lembut, dan selalu dekat dalam setiap alhamdulillah yang terucap dari hati yang sadar. Bab 5. Saat dunia dan hati berbeda arah. Ada saatnya dunia dan hati berjalan di dua arah yang berbeda. Dunia berlari cepat, mengejar pencapaian dan pengakuan, sementara hati merindukan keheningan dan kepulangan. Di tengah pusaran itu, hanya satu kalimat yang bisa menenangkan badai batin. Alhamdulillah. Sebab di dalamnya ada kepasrahan yang tak bersyarat, penerimaan yang lembut, dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rancangan kasih sayang Allah. Dalam hiruk-pikuk kehidupan, Alhamdulillah adalah napas yang mengingatkan kita untuk kembali. Bukan kepada masa lalu, bukan kepada cita-cita dunia, tetapi kepada kehadirannya yang tak pernah pergi. Banyak hati yang terluka bukan karena kehilangan sesuatu, tetapi karena lupa bahwa semua yang hilang sejatinya bukan miliknya. Dunia membuat manusia mencengkeram begitu erat, seolah segala yang dimilikinya akan abadi. Namun ketika takdir memisahkan, ia menangis dan merasa ditinggalkan. Padahal dalam pandangan makrifat, setiap kehilangan adalah panggilan lembut, agar engkau kembali menatap kepada pemilik segala. Di sanalah Alhamdulillah menemukan maknanya yang terdalam, bukan sebagai reaksi terhadap nikmat, tapi sebagai pengakuan bahwa segala sesuatu telah ditentukan dengan cinta dan kebijaksanaan. Hati yang telah mengenal Tuhan tidak lagi menilai hidup dari apa yang datang atau pergi. Ia melihat bahwa setiap kejadian adalah bagian dari pendidikan ilahi. Kadang Tuhan memberi agar engkau bersyukur, kadang Ia mengambil agar engkau benar-benar mengenal makna syukur itu sendiri. Syukur bukan tentang apa yang kita punya, tapi tentang bagaimana kita memandang. Ketika hati telah tenang dalam pandangan ilahi, maka dunia pun kehilangan kuasanya. Engkau tidak lagi dikuasai oleh kehilangan, sebab engkau telah menemukan kepenuhan di dalam kehadiran Allah. Namun perjalanan ini tidak mudah. Dunia selalu menggoda dengan gemerlapnya, meninabobokan kesadaran dengan kenikmatan yang sementara. Hanya hati yang terus berzikir, yang tetap hidup di tengah hiruk dunia. Maka setiap kali langkahmu terasa berat dan pikiranmu bising oleh urusan dunia, berhentilah sejenak.
Tarik napas perlahan dan bisikkan, Alhamdulillah. Biarkan kata itu menenangkan hatimu, menurunkan gelombang nafsu, dan menuntunmu kembali pada kesadaran yang hening. Karena sejatinya, Alhamdulillah bukan hanya kalimat syukur, tetapi arah pulang. Dunia boleh terus berputar, namun hati yang selalu bersyukur tidak akan terseret oleh arusnya. Ia akan tetap teguh, tenang, dan damai, sebab ia telah menemukan tempat berlabuhnya di samudera ketenangan yang bernama kehendak Allah. Bab 6. Ketika ujian menjadi nikmat yang tersamar. Seringkali manusia mengira bahwa nikmat hanya berbentuk kebahagiaan, keberhasilan, dan kemudahan. Padahal di mata Tuhan, nikmat justru sering dibungkus dalam bentuk ujian. Ada kasih yang bersembunyi di balik kesedihan, ada rahmat yang menunggu di balik kehilangan, dan ada pelajaran lembut di balik setiap air mata. Hanya hati yang terjaga yang mampu melihatnya. Ketika seorang hamba diuji, sebenarnya Tuhan sedang menyingkap lapisan-lapisan keakuan yang menutupi cahaya jiwanya. Dan ketika ia mampu berkata, Alhamdulillah di tengah badai, maka disitulah ia sedang dinaikkan derajatnya menuju kesempurnaan rohani. Ujian adalah surat cinta ilahi yang ditulis dengan tinta kesabaran. Ia datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memperhalus jiwa agar mampu menerima cahaya yang lebih tinggi. Banyak hati yang baru mengenal Tuhan justru saat hidupnya diguncang. Dalam kehilangan mereka menemukan makna kehadiran. Dalam sakit mereka mengenal kelembutan kasih-Nya. Maka janganlah tergesa menilai suatu peristiwa dengan logika dunia. Karena apa yang tampak sebagai musibah seringkali adalah cara Tuhan mendekatkanmu kepadanya dengan jalan yang paling indah, meski perih di awalnya. Setiap ujian membawa pesan yang berbeda bagi setiap jiwa. Ada yang diuji dengan kekurangan agar ia belajar rendah hati. Ada yang diuji dengan kelimpahan agar ia belajar tidak lupa diri. Ada pula yang diuji dengan kesepian agar ia belajar bersandar hanya pada Tuhan. Jika engkau mau menenangkan hatimu sejenak dan memandang dengan mata rohani, engkau akan melihat bahwa semua yang terjadi padamu adalah bagian dari pendidikan cinta. Tuhan tidak menghukummu dengan ujian, Ia sedang mendidikmu dengan kasih. Bersyukurlah atas setiap ujian, bukan karena rasa sakitnya, tapi karena di dalamnya tersimpan peluang untuk mengenal dirimu sendiri. Dalam kesulitan, engkau akan tahu sejauh mana keteguhan imanmu. Dalam kehilangan, engkau akan tahu apa yang benar-benar berharga. Dan di tengah kesunyian ujian, engkau akan mendengar bisikan halus yang dulu tak terdengar. Suara Tuhan yang berkata lembut di hatimu, Aku bersamamu. Maka, ucapkanlah Alhamdulillah, bukan hanya ketika segalanya mudah, tetapi juga ketika hidup terasa berat. Sebab di balik setiap ujian, ada tangan kasih yang sedang membentukmu menjadi hamba yang lebih bijak, lebih lembut, dan lebih mengenal makna hakiki dari kehidupan. Di balik setiap luka, selalu ada rahmat yang menunggu untuk disyukuri. Bab 7, syukur sebagai cahaya kesadaran ruhani. Syukur adalah cahaya yang menembus kegelapan batin manusia. Ia bukan sekadar perasaan senang, tetapi kesadaran yang dalam bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ketika hati benar-benar bersyukur, maka seluruh pandangan hidup berubah. Dunia tidak lagi tampak sebagai beban, melainkan sebagai ruang suci tempat nama Allah bersemayam dalam setiap peristiwa. Alhamdulillah yang terucap dari hati yang sadar menjadi cahaya yang menuntun langkah di tengah kabut kehidupan, membuat seorang hamba tetap tenang meski dunia di sekelilingnya bergejolak. Cahaya syukur ini tidak bisa dibeli atau dipelajari melalui kata-kata. Ia tumbuh dari keheningan, dari ketulusan menerima apapun yang ditetapkan oleh Tuhan. Hati yang bersyukur memiliki pandangan yang halus. Ia mampu melihat hikmah dalam setiap hal kecil. Setiap napas menjadi zikir, setiap kejadian menjadi pelajaran. Dalam keadaan ini, hamba tidak lagi mencari kebahagiaan di luar dirinya, sebab cahaya kebahagiaan itu telah menyala di dalam jiwanya sendiri. Ia memahami bahwa ketika hatinya bersyukur, Allah menambah nikmatnya. Bukan hanya nikmat dunia, tapi juga nikmat ketenangan dan kedekatan dengannya. Syukur sejati melahirkan kesadaran bahwa hidup ini tidak pernah kosong dari kehadiran ilahi. Saat engkau memandang dengan mata yang bersyukur, bahkan hal paling sederhana, secangkir air, senyum orang lain,
hembusan angin, bisa menjadi tanda cinta Tuhan. Cahaya syukur menyingkap keindahan yang tersembunyi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa, dan mengajarkan hati untuk tunduk dengan lembut di bawah kebijaksanaan takdir. Hati yang demikian tidak akan mudah gelisah, karena ia telah mengenal sumber segala ketenangan. Ketika cahaya syukur telah menyinari kesadaranmu, engkau akan mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Tidak ada lagi kebetulan, tidak ada lagi penyesalan. Segala sesuatu menjadi bagian dari harmoni ilahi yang sempurna. Syukur membuat hati tidak menolak masa lalu, tidak cemas terhadap masa depan, dan tidak lalai dalam saat ini. Ia hidup dalam keseimbangan, antara menerima dan berharap, antara pasrah dan berusaha, antara cinta dan keikhlasan. Dan akhirnya, engkau akan menyadari bahwa alhamdulillah bukanlah ucapan sesaat, melainkan cahaya yang menetap di dalam hati. Ia menerangi jalan menuju makrifat, menyatukan antara kesadaran dan cinta, antara hamba dan Tuhan. Di dalam cahaya itu, segala sesuatu menjadi indah, karena semuanya memantulkan satu kebenaran yang sama, bahwa tidak ada yang layak dipuji, tidak ada yang layak disyukuri, kecuali Dia, Allah, sumber dari segala cahaya dan kesempurnaan. Bab 8, Alhamdulillah sebagai napas kehidupan. Ada saat ketika seorang hamba menyadari bahwa hidupnya bukan sekadar rangkaian peristiwa, melainkan aliran rahmat yang tiada henti. Dalam setiap helaan napasnya, ada kehidupan yang diizinkan untuk terus berlanjut, dan dalam setiap denyut jantungnya, ada zikir yang tersirat meski tanpa kata. Pada saat itu, ucapan Alhamdulillah bukan lagi sekadar lisan, melainkan menjadi napas itu sendiri, sesuatu yang menyatu dalam keberadaan, menghidupi ruh dan menenangkan hati. Hamba yang telah sampai pada kesadaran ini hidup dalam kedamaian yang dalam, sebab ia tidak pernah lepas dari rasa terhubung dengan Sang Pemberi hidup. Alhamdulillah menjadi napas kehidupan karena ia adalah bentuk pengakuan yang konstan terhadap kasih dan kebijaksanaan Tuhan. Saat engkau menarik napas, engkau menerima karunia. Saat engkau menghembuskannya, engkau menyerahkan diri kembali kepadanya. Inilah ritme kehidupan yang sejati, menerima dengan syukur, melepaskan dengan ikhlas. Syukur dan ikhlas berpadu menjadi satu tarikan, nafas ruhani yang lembut, menumbuhkan ketenangan dan kebijaksanaan yang tidak terguncang oleh keadaan luar. Maka siapapun yang hidup dalam zikir syukur, sejatinya hidup dalam harmoni dengan semesta. Napas yang berisi syukur mengubah cara seseorang memandang hidup. Ia tidak lagi melihat cobaan sebagai beban, melainkan sebagai latihan agar ruh semakin halus dan matang. Ia memahami bahwa dalam setiap kehilangan, ada ruang yang dibuka untuk menerima karunia yang lebih tinggi. Dengan Alhamdulillah, ia tidak hanya memuji ketika diberi, tetapi juga bersyukur ketika diuji. Inilah napas kehidupan yang sejati, napas yang tidak tergantung pada keadaan, melainkan bersumber dari kesadaran bahwa Allah selalu hadir dalam segala keadaan. Ketika Alhamdulillah telah menjadi napasmu, engkau tidak lagi mencari alasan untuk bersyukur, karena seluruh hidupmu telah menjadi ungkapan syukur itu sendiri. Setiap langkah, setiap tatapan, setiap keheningan hatimu adalah ibadah yang lembut. Bahkan dalam diam, engkau bertasbih. Bahkan dalam air mata, engkau memuji. Syukur yang hidup di dalam napas membuat kehidupan menjadi doa yang berkelanjutan, tanpa putus, tanpa akhir. Dan akhirnya engkau akan memahami bahwa Alhamdulillah bukanlah sekadar kata, tetapi cara Tuhan berbicara kepada jiwamu. Ia adalah napas yang menghidupkan kesadaran, menghubungkan yang fana dengan yang kekal. Dalam setiap tarikan napas yang penuh kesadaran, engkau sedang berdialog dengan Allah, mengucap, mendengar, dan merasakan cinta yang tak bertepi. Maka hiduplah dalam napas itu, dan biarkan setiap helaannya menjadi zikir yang memuliakannya. Bab 9, Syukur yang membuka pintu makrifat. Ada rahasia besar di balik kalimat Alhamdulillah yang sering kita ucapkan. Di balik setiap ungkapan syukur tersembunyi pintu menuju makrifat, pengenalan yang halus dan mendalam terhadap Allah. Bagi mereka yang hatinya telah terdidik oleh kesabaran dan keikhlasan, syukur bukan lagi sekadar respons atas nikmat,
tetapi kesadaran bahwa semua yang ada, baik suka maupun duka, adalah pancaran kasih ilahi. Syukur dalam tingkat ini tidak terucap dari lisan yang berlatih, melainkan dari hati yang telah menyaksikan. Ia adalah bukti bahwa mata batin telah terbuka, melihat kehadiran Allah dalam setiap helaan napas kehidupan. Makrifat bukanlah ilmu yang dipelajari dari buku, melainkan penyingkapan yang muncul dari hati yang bersyukur. Saat hati mulai memahami bahwa segala sesuatu adalah miliknya, maka sirnalah ego yang merasa memiliki dan mengendalikan. Dalam keheningan itu, muncul rasa damai yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Perasaan menyatu dengan kehendaknya, tanpa perlawanan, tanpa syarat. Alhamdulillah dalam tahap ini menjadi jembatan antara pengetahuan dan penyaksian, antara akal dan rasa, antara diri dan Tuhan. Syukur membuka pintu makrifat karena ia mengikis keluh dan menggantinya dengan penerimaan. Hati yang bersyukur tidak menuntut, tidak protes, tidak mengeluh, karena ia tahu semua yang datang adalah dari tangan yang sama. Dari sinilah lahir pandangan yang jernih. Setiap peristiwa menjadi cermin untuk melihat wajahnya. Orang yang bersyukur sejati tidak lagi terjebak dalam dualitas baik dan buruk, sebab baginya semua adalah rahmat dengan bentuk yang berbeda. Ia tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang dunia, melainkan berjalan dalam cahaya kesadaran ilahi. Dalam syukur, hati menjadi lembut dan kelembutan itu memanggil rahmat. Allah berfirman bahwa jika kamu bersyukur, niscaya Dia akan menambah nikmatmu. Dan nikmat terbesar itu adalah bertambahnya pengenalan terhadapnya. Makrifat adalah hasil dari syukur yang terus dijaga, hingga setiap pengalaman hidup menjadi pelajaran cinta. Hamba yang demikian tidak pernah merasa jauh dari Tuhan, sebab syukurnya telah menjelma menjadi kehadiran yang hidup di dalam dirinya. Dan ketika tabir terakhir tersingkap, barulah hamba memahami makna sejati dari Alhamdulillah. Ia bukan sekadar ucapan pujian, melainkan pernyataan kesatuan, bahwa tidak ada yang terpisah antara pujian dan yang dipuji, antara cinta dan yang dicintai. Dalam syukur yang sempurna, hamba dan Tuhan tidak lagi berjarak. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang suci, bahwa segala puji hanyalah milik Allah, dan segala yang ada hanyalah bayangan dari cahayanya. Bab 10, kembali kepada sumber segala pujian. Di penghujung perjalanan ruhani, seorang hamba akhirnya menyadari bahwa segala ucapan syukur, setiap detik zikir, dan seluruh pengalaman hidup adalah undangan untuk kembali kepada sumber segala pujian. Alhamdulillah bukan sekadar kata, ia adalah jalan yang menuntun hati pada hakikat keberadaan yang abadi. Ketika seluruh makna syukur dipahami, engkau menyadari bahwa segala sesuatu yang ada, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, adalah manifestasi kasih, kuasa, dan kebijaksanaan Allah. Hanya dengan kesadaran ini, seorang hamba benar-benar mengetahui tujuan hidupnya. Kembali kepada Yang Maha Ada, yang memelihara segala ciptaan dengan kelembutan yang tak terhingga. Kesadaran ini membawa ketenangan yang tidak tergoyahkan oleh dunia. Dalam diamnya malam, dalam riuhnya hari, dalam senyum maupun air mata, engkau mulai melihat satu pola abadi. Semua adalah bentuk cinta Tuhan yang membimbing, menuntun, dan menyelimuti. Tidak ada yang terjadi tanpa hikmah, tidak ada yang hilang tanpa penggantian yang lebih baik, dan tidak ada yang diciptakan tanpa tujuan. Disinilah makna Alhamdulillah benar-benar terasa, sebagai pengakuan bahwa setiap napas, setiap denyut jantung, dan setiap langkah adalah hadiah yang harus disyukuri. Ketika hamba telah kembali pada sumber pujian, ia tidak lagi menuntut atau menunggu. Semua yang datang dianggap anugerah, semua yang pergi dianggap pelajaran. Dunia tidak lagi menjadi ukuran kebahagiaan, karena kebahagiaan sejati ditemukan dalam pengenalan yang mendalam kepada Allah. Syukur telah mengubah segala pengalaman menjadi ibadah, setiap peristiwa menjadi doa, setiap keheningan menjadi zikir, setiap hati yang sadar menjadi ruang bagi cahaya ilahi. Di titik inilah hamba menemukan makrifat yang paling hakiki, menyadari bahwa dirinya dan Tuhan adalah satu dalam pengakuan, meski tetap berbeda dalam keberadaan. Ucapan Alhamdulillah yang lahir dari kesadaran ini bukan sekadar respons, tetapi kondisi batin yang terus mengalir.
Ia menembus batas waktu dan ruang, menyelimuti semua tindakan, membimbing setiap niat, dan menenangkan setiap keresahan. Hamba yang hidup dalam keadaan ini menemukan ketenangan mutlak, sebab ia tahu bahwa segala pujian dan syukur kembali kepada Yang Maha Esa. Semua jalan, ujian, nikmat, dan keindahan hanyalah caranya mengantar hamba kepada kesadaran yang sempurna. Akhirnya, perjalanan ini mengajarkan satu kebenaran abadi, bahwa tujuan hidup bukanlah mengejar dunia, tetapi mengenal Tuhan melalui syukur yang tulus. Alhamdulillah menjadi napas, cahaya, dan kehidupan itu sendiri. Pengingat bahwa tidak ada yang layak dipuji kecuali Dia, dan bahwa setiap langkah di dunia ini adalah undangan untuk terus kembali kepadanya. Dan dalam kesadaran itu, hati menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan, serta cahaya yang abadi dari sumber segala pujian. Dan saat engkau menutup mata dan menarik napas perlahan, ingatlah, Alhamdulillah bukan hanya kata, tapi jalan pulang. Jalan yang membawa hati kembali kepada kedamaian, cinta, dan cahayanya yang abadi.